Selamat datang di Kurnia Putra Bercerita. Kali ini kita kedatangan Mas Rio. Halo. Mas Rio ini adalah salah satu semifinalis ajang pencarian bakat Indonesian Got Talent. Dan beliau juga, sorry ya Mas, mengalami amputasi di kedua tangannya. Tapi walaupun mengalami amputasi di kedua tangan tersebut, Mas Rio bisa menunjukkan bahwa keterbatasannya tidak menyurutkan niatnya untuk bisa melakukan aktivitas yang dia sukai. Jadi Mas Rio ini seorang drummer. Tepuk tangan dong. Oke, Mas Rio, ini kita di Kurnia Putra Bercerita, cerita dikit-dikit aja tentang kehidupannya Mas Rio dan gimana sih kok tiba-tiba Mas Rio bisa masuk ke Indonesian Got Talent. Kalau keseharian saya sih di Bitung ya, di Manado. Saya Manado. kerja sebagai pengajar drum di salah satu sekolah musik di Kota Bitung. Oke, jadi selain jadi drummer profesional juga ngajar di sekolah musik. Ya, Riddles Home namanya sekolah musik. Riddles Home, Ya. Riddles Home sekolah musik di Bitung. Bitung, Kota Bitung. Kota Bitung, Sulawesi berarti Utara. ya? Sulawesi Utara, Manado. Ya. Oke, terus kalau boleh tahu Mas, sorry, Ya. ini dari kapan teramputasinya? Apa bawaan lahir atau kecelakaan atau gimana? Saya mengalami musibah sih, kecelakaan waktu tahun 2006. Saya berumur 14 tahun. Saya mengalami musibah terkena tegangan listrik 20.000 volt. 20.000 volt. Ya. 20.000 volt. Ya. Itu kok bisa lagi ngapain? Kok bisa kena tegangan itu? Ya, waktu kena itu lagi main layangan. main layangan. Layangannya nyangkut. Oke. Karena takut kan, ntar dimarahin om, kan itu dibuatin om. Oh, oke. Jadi berusaha mau ngambilin. Tapi naasnya ya saya kena tegangan listrik itu 20.000 volt dan saya terpental. Terus tangannya gosong dan dibawa lari ke rumah sakit terdekat di Kota Bitung. Oh, itu dari benangnya atau gimana? Kena layangan enggak, ada benangnya? Enggak, saya kayak pakai stainless waktu itu. Pakai stainless. Ya. Emang nggak tahu Mas kalau itu penghantar listrik juga stainless? Udah nggak mikirin itu. Yang penting bisa ambil aja. Oke, jadi tujuan utamanya pokoknya tuh layangan harus bisa ambil balik gitu. Ya, takut dimarahin, itu aja sih. Ya ampun, sampai segitunya ternyata pakainya stainless. Iya. Keren ya, kirain punya ilmu kebal. Ternyata enggak, ilmu kebalnya udah habis. Iya. Itu umur 14 tahun. 14 tahun. Lah terus setelah diamputasi gitu Mas, gimana tuh rasanya? Apakah sempat ada fase down-nya juga atau ada? Jadi waktu pas dokter memvonis buat diamputasi, saya nggak terima kan. Sempat ada penolakan dulu. Iya, nggak mau. Karena kan ntar nanti mau sekolahnya gimana, mau nulis, mau ngapa-ngapain gimana. Itu berarti SMP? Iya, SMP kelas 2 atau kelas 3. SMP kelas 3. Terus udah nggak ada jalan lain kan selain diamputasi. Iya. Jadi ya udahlah, pasrah aja. Pas diamputasi pulang kan ke rumah. Pulang ke rumah hampir setahun nggak pengen keluar rumah karena malu dilihatin orang. Setahun? Ya, hampir setahun. Terus kan waktu di rumah juga nggak tahu ngapa-ngapain, tergantung sama orang tua, sama papa, mama. Oke. Putus asa iya, hilang harapan iya. Pokoknya kacau dah. Pokoknya hampir juga sempat pengen bunuh diri. Serius? Ada di fase sampai segitunya. Udah sempat mau ngelakuin ya, atau? Udah mau lakuin. Tapi nggak jadi. Ini belum di-spill nih tadi. Iya. Ini saya shock beneran, serius. Ya. Apa medianya apa? Jadi kan waktu di rumah kan ada kayak di lantai ada besi yang berdiri. Jadi pengen mau gitu, mau jatuhin.
Oke. Speechless. Terus kenapa akhirnya yang ada momen bikin nggak jadi akhirnya? Mikir, mikir lebih ke orang tua sih, orang tua. Maksudnya mama, papa, sama saudara-saudara kan perjuangan mereka juga buat bantuin saya buat tetap semangat kan, karena mereka juga kan. Jadi orang tua juga udah segitunya kan mau berjuang buat saya. Terus kenapa saya cuma sampai di sini doang gitu. Jadi, iya. Nggak jadi dah gitu. Oke. Itu pas umur berapa tuh? Mau Waktu percobaan itu? 14 tahun itu. Oh, nggak lama dari amput nggak Kan di rumah sakit cuma sebulan. Itu pas baru pulang, selama setahun itu berarti nggak kemana-mana. Nah, setahun itu saya belajar jalan. Karena waktu keluar rumah sakit saya udah nggak tahu jalan. Oh, udah nggak bisa jalan? Hampir lumpuh sebenarnya. Karena kan di rumah sakit cuma tiduran. Pas mau melangkah, mau pulang, jatuh. Untungnya dipegang sama papa. Oh. Jadi sampai di rumah, tiap pagi jalan, diajarin jalan sama kayak bayi. Belajar jalan lagi. Selama berapa lama? Lupa. Lama Bu. Mungkin sekitar hampir setahun ya Bu. Hampir setahun ya. Berarti bisa jalan selama jalan selama mungkin setahun. Mungkin enggak setahun, mungkin beberapa setahun. bulan, tapi prosesnya itu kan lama kan. Iya. Terus apa Mas yang bikin akhirnya bisa move on lagi? Move on. Apa ya? Mungkin lebih ke balik diri sendiri sih, karena nggak pengen nyusahin orang-orang, nyusahin mama papa gitu. Kan mikirnya kan pasti kan selalu ini dong, ini dong gitu. Makan juga disuapin. Iya, makan ngapa-ngapain disuruh-suruh gitu kan, disuruh bantuin. Jadi mikir coba deh usaha sendiri, siapa tahu bisa. Jadi apa-apa harus coba bisa sendiri gitu. Sekarang semua bisa sendiri aktivitas sehari-hari. Hampir semua. Oke. Semua, kalau makan juga udah bisa. Mandi, ganti baju, apalagi. Udah bisa. Pokoknya aktivitas sehari-hari ya. Aktivitas dasar sehari-hari udah bisa sendiri ya. Sampai akhirnya ketemu medianya drum. Iya, drummer. Kok bisa mainnya ke drum nggak ke yang lain? Misalkan lari kan main bola gitu ya. Main bola. Katanya atlet dulu ya? Iya, sebelum kena musibah saya main bola. Oke. Dari kecil memang udah senang bola. Cita-cita pengen jadi pemain bola profesional dan nggak kesampaian. Jadinya belok ke drum. Iya, kenapa bisa ke drum? Kenapa nggak ngelanjutin si bolanya itu? Enggak sih, maksudnya kalau bola sih tetap main. Diajak-ajak main, maksudnya sama teman-teman futsal lah. Tapi waktu kenal drum juga, waktu di rumah, kan nggak kemana-mana tuh di rumah, paling cuman makan, tidur, nonton, makan. Iya. Jadi nonton kan kayak ada acara TV Inbox, dahsyat kayak gitu. Oke. Jadi triggernya dari situ ya. Lihat, drum kok keren ya gitu. Nah, mulai dari situ rasa pengen tahu ada gitu. Jadi berusaha lah bagaimana caranya buat bisa megang sticknya gitu. Jadi sama saudara kita cari kayak tali, kain atau apa gitu biar sticknya bisa pakai gitu. Dan akhirnya dapet lakban yang hitam. Oh, jadi pakai lakban awalnya. Ya, lakban hitam dan ituin di sini dan bisa deh. Ada videonya sih nanti atau juga banyak udah di YouTube udah banyak ya, Mas Rio ya. Waktu pas Mas Rio main drum, jadi sticknya tuh ketempel di sini, terus dilakban gitu. Itu keren juga sih, maksudnya punya pikiran kayak gitu tuh luar biasa sih sebenarnya gitu. Ada keinginan buat menyalurkan hobi di kondisi yang seperti ini luar biasa sih menurut saya. Sampai akhirnya kalau untuk drum sendiri itunya siapa favoritnya untuk sekarang ini? Untuk sekarang banyak. Kalau dari dalam Indonesia sih ada Rohandi Salim, ada Mas Iqbal, ada Iqbal, Echa Sumantri. Mas Sumantri. Dari Indonesia banyak lah pokoknya jago-jago. Tapi Mas Rio juga termasuk yang jago loh main drumnya. Cek di YouTube-nya, cari aja. Kalau mau cari di YouTube-nya apa namanya Mas? Rionaldo Armless Drummer. Rionaldo Armless Drum. Oke, cek juga YouTube-nya. Di situ bisa ngelihat skill-nya, kemampuan Mas Rio main drum. Itu dijamin.
keren, ya kan? Terus sampai akhirnya Mas Rio bisa ikut Indonesian Got Talent gimana tuh? Nah itu kan kan saya kerja sama Kak Ridal, founder dari Sekolah Ridal's Home. Yeah. Nah, dan dia yang memotivasi saya untuk bisa ikut ajang itu. Oke. Jadi ayo coba deh kita ikut audisi Indonesian Got Talent. Itu kan cuma audisinya online dulu. Oh iya. Jadi dibikin video dan diupload ke Instagram. Dan kan di Instagram kan banyak tuh yang ikut. Jadi kayaknya diliatin maksudnya sama kru-krunya di sana agak kurang. Jadi pengen ikut langsung di audisinya, dan beberapa hari kemudian ada audisi di Manado. Oh, audisi langsung di Manado, bukan audisi online? Iya, kita tahu juga H-1 karena 2 hari kan audisi. Udah dadakan banget dong. Iya, jadi tahunya udah tinggal hari terakhir. Jadi langsung bercepat ke tempat itu, langsung ikut audisi itu dan lolos. Jadi waktu lolos kita langsung ke sini ke Jakarta. Berarti nggak ada persiapan tuh waktu pas ikut audisi? Nggak, kaget aja. Ayo ikut, oh yaudah ayo. Bawain lagu apaan? Waktu audisi itu Extreme. Extreme yang? Yang Cupis Dead. Oh. Susah tuh. Susah kayak. Iya kan? Jago loh berarti loh. Belum tentu bisa, saya juga nggak bisa sebenarnya. Akhirnya itu lolos ke babak apa? Babak selanjutnya. Babak selanjutnya itu Jakarta. Oh, yang langsung ketemu juri-juri ya, ya? Langsung ketemu juri-juri. Dan di sana sekitar seminggu workshop lah, JR lah segala macem. Pas di hari mau tampil, saya dapat Golden Buzzer. Dapat apa? Golden Buzzer. Golden Buzzer. Ya, jadi Golden Buzzer itu nggak ikut audisi lagi, jadi langsung ke semifinal. Oh, gitu. Oh iya dong, tepuk tangan dong. Kan saya juga nonton tuh yang di Indonesian Got Talent, kan dapat apresiasi juga dari Bang Deddy Sumargo ya. Iya. Deddy Sumargo ya, semuanya sih. Cuma kayaknya yang speechless banget di Bang Denny itu kan. Gimana rasanya tuh? Ya bangga. Kaget gak maksudnya? Kaget juga. Jurinya nggak nyangka. Kok dikasih Golden Buzzer gitu. Ya nggak nyangka aja dikasih Golden Buzzer. Senang. Tapi sebelum ikut ajang itu, emang ada ekspektasi pasti lolos atau nothing tulus aja? Enggak, gitu? Ya udah ikut aja. Nggak ada perkiraan nih saya bakal lolos nih gitu. Kalau bakal lolos sih mungkin awal-awal sih, awal-awal. Okay. Awal yang waktu dari Manado ikut audisi gitu. Karena dari drummer cuma saya sendiri. Oh, saingan drummernya nggak ada lagi? Mungkin di sana ada ya. Kan ada yang kalau yang musik kan ada yang piano tuh yang saya lihat. Tapi kalau takutnya kan kalau ada drummer beberapa kan, wah ada saingan nih. Takut nggak lolos, tapi berasa lolos pasti ini cuman saya sendiri kan yang drummer. Okay. Tapi waktu di sini, aduh, udah banyak jago-jago kan. Jadi sekarang besok masuknya ke semifinal. Ya. Semifinal. Teman-teman doain ya Mas Rio bisa lolos dari semifinal untuk masuk lagi ke final berarti. Ya. Final. Mudah-mudahan yang terbaik lah buat Mas Rio. Amin. Soalnya jarang banget yang bisa ngedrum dengan kondisi seperti ini gitu. Padahal kan logikanya main drum pakai tangan, tapi tangannya udah nggak ada, tapi masih bisa dan jago gitu. Kapan Mas itunya semifinalnya? Kalau tayang sih tanggal 13 nanti. Tanggal 13. Tapi pas mau masuk karantina, itu besok, tanggal 8. Besok. Spill dikit dong, kira-kira boleh nggak sih besok mau nampilin apa? Kira-kira nggak usah semuanya. Iya. Mungkin lagunya kali ya. Lagunya dari Isyana. Wih. Harus nonton semuanya. Isyana, Lexicon. Wih, tahu nggak? Agak metal kan? Tahu nggak? Lexicon yang agak metal kan? Yang metal kan? Susah udah. Iya. Yang aduh.
Iya, maksud hitungan loh itu. Ngitung loh itu. Dedet apa pet apa singkup-singkupannya gitu. Lihat lah nanti. Gila. Mudah-mudahan lolos, Mas. Lolos. Kita dukung ya, dukung semuanya ya. Pakai itu nggak sih? Pakai Belum tahu sih kalau pakai voting atau enggak. lebih kan kemarin yang kita tonton masih juri kan? Ya. Mungkin iya kali pakai voting. Apa finalnya? Iya, mungkin kayak gitu. Yalah, ntar kita dukung lah kalau emang ada voting minimal berapa suara lah dari kita ya kan. Terima kasih. Yang nonton juga harus support, apalagi ini inspiratif banget, bisa ngedrum tapi dengan kondisi yang nggak ada tangan, keren banget gitu. Rencana kedepannya apa Mas? Kira-kira kalau seandainya sudah lolos ke semifinal atau setelah ajang pencarian bakat ini, Mas Rio udah ada rencana belum mau ngapain gitu? Apa ya? Terus menginspirasi sih. Terus menginspirasi ya dengan kondisi seperti ini, main drum, tetap bakal konsisten di musik. Ya, kayaknya. Ada band nggak Mas sekarang? Punya band nggak? Dulu ada, sekarang udah pada sibuk kerja. Belum bikin lagi? Belum. Ntar nanti lah lihat. Yang lagi nyari drummer bisa nih, lagi jomblo nih, langsung kontaknya ada lah nanti. Kalau nggak komen, nanti kita kasih itunya, infonya tentang Mas Rio. Mas Rio, thank you banget, terima kasih banget. Ini obrolan singkat, mudah-mudahan padat dan bisa bermanfaat bagi yang nonton semua gitu. Nanti kalau misalkan saya bilang Kurnia Putra, Mas Rio bilang semangat bermanfaat. Siap. Gitu ya. Oke, ketemu lagi di sesi berikutnya dengan tamu-tamu yang inspiratif. Stay tune terus di Kurnia Putra Bercerita. Kurnia Putra, semangat bermanfaat. Thank you, Mas.